Selamat datang kembali di Academy Channel. Dengan tertundanya launching Pingo, maka para member-member Pingo berpikir bagaimana selama menunggu launchingnya Pingo, tetap berusaha untuk menjalankan bisnis. Kali ini para member Pingo yang tergabung dalam komunitas One Pingo Community ini menggandeng sebuah koperasi online, yaitu Koperasi Online Pintar Indonesia atau disebut dengan KOPI. Koperasi ini adalah koperasi untuk kalangan komunitas, baik komunitas pendidikan, komunitas bisnis, komunitas hobi, dan komunitas yang lain-lainnya. Koperasi yang hanya dalam kalangan komunitas-komunitas. Seperti koperasi yang selama ini kita ketahui, sama seperti koperasi yang lainnya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Dan yang berbeda di sini adalah anggotanya bisa berbisnis di dalam koperasi tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak dan saksikan cuplikan videonya sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share-nya sebelum kita lanjut. Selamat malam Bapak dan Ibu dari komunitas One Pingo. Saya dan rekan-rekan dari Koperasi Online Pintar Indonesia merasa senang sekali diundang ke pertemuan malam ini untuk sharing lah gitu. Jadi kita akan cerita gitu, koperasi itu seperti apa, kemudian apa sih koperasi kopi ini gitu, tadi namanya kayak kopi gitu. Kemudian ya kita coba sharing lagi apa yang mungkin value-value yang bisa kita bantu untuk komunitas One Pingo. Jadi tadi Pak Heri, Pak Rudi juga sudah, Pak Arman juga jelaskan bahwa komunitas One Pingo ini dari anggota untuk anggota itu pada dasarnya prinsipnya itu sama seperti koperasi gitu. Jadi koperasi itu adalah suatu badan usaha. Jadi kalau ngomong dari dulu kan banyak dari zamannya sekolah kita ya, jualan buku gitu. Nah ini koperasi itu adalah badan usaha yang sangat unik sebenarnya. Jadi dan memang ada juga di seluruh dunia ada koperasi di Indonesia, tapi memang di Indonesia ini sangat pas karena kenapa? Karena komunitas kita itu suka guyup dan suka gotong royong gitu. Jadi community itu sangat kuat di Indonesia ini. Makanya sebenarnya koperasi itu cocok sekali di Indonesia. Cuman memang kita lihat bahwa koperasi ini sebagai badan usaha kurang dikembangkan di Indonesia. Makanya memang ada beberapa inisiatif lah dari teman-teman profesional ini yang menjadi founder-foundernya kopi ini
ayo kita coba mendirikan sebuah koperasi yang istilahnya itu lebih modern ya. Jadi walaupun prinsip-prinsip dan norma nilai-nilai yang kita pegang tetap sama, jadi koperasi itu adalah guyup dari anggota untuk anggota, usahanya juga. Jadi koperasi itu berdiri sebenarnya sudah punya, kalau PT atau usaha yang lain itu belum punya customer. Nah kalau koperasi itu langsung ada customer. Si online pintar Indonesia ini kita melihat bahwa kenapa tidak coba kita bawa koperasi itu ke level yang lebih modern. Mungkin saja kita bisa menarik komunitas-komunitas atau teman-teman di Indonesia yang punya anggota itu yang memang punya pemikiran sejalan sama kami gitu, di mana kita senang bergotong royong, kita senang guyup, terus kita mengadakan usaha antar anggota gitu kan, supaya taraf ekonomi antar anggotanya meningkat gitu. Nah itulah sedikit background apa sih bedanya kita sama yang lain, kemudian kenapa kita koperasi online pintar Indonesia itu berdiri gitu. Ini namanya cukup, kenapa kopi gitu ya, ini kita pikir namanya cukup enak lah. Di Indonesia juga sebenarnya penghasil kopi salah satu terbesar di dunia gitu ya mungkin. Jadi belum ada orang yang pakai kopi, ya kenapa enggak kita pakai logo kopi.coop ini sebagai trademarknya kita lah gitu, koperasi online pintar Indonesia. Dan online ini sendiri menyatakan bahwa kita tuh memang dari mulai berdirinya itu sudah digital, udah online gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya pelayanan keanggotaan itu semuanya melalui online atau digital nanti. Mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kopi sendiri adalah koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam. Jadi kopi hadir di Indonesia menjadi payung bagi layanan transaksi dan keuangan digital untuk komunitas, berupa pengumpulan dana, transaksi jual beli, pembayaran, pinjaman sama anggota, dan sebagainya, untuk komunitas-komunitas yang berada di dalam lingkup Nusantara atau Indonesia. Nah ini komunitasnya tuh bisa apa aja. Komunitas di Indonesia banyak sekali. Jadi ada komunitas lingkungan, ini misalnya ada di satu RT, satu desa, atau satu kecamatan, nah ini juga bisa disebut komunitas. Komunitas alumni, misalnya lulusan dari universitas tertentu, UI misalnya, atau UGM, atau universitas mana gitu ya, di Jakarta, ini membentuk satu komunitas alumni, nah itu juga bisa disebut komunitas. Kemudian hobi sekarang lagi musim sepedaan, nah ini komunitas hobi sepeda, atau komunitas pendidikan, atau komunitas bisnis dan sebagainya. Nah ini contoh mungkin ya OnePingo ini adalah komunitas bisnis gitu. Nah ini sebagai salah satu contoh komunitas yang ada di Nusantara atau Indonesia. Nah di kami jadi seluruh pelayanan atau ini kemudahan ada di tangan Anda. Nah ini sebenarnya mudah ini ada di tangan ini ya, kita menggunakan yang namanya mobile apps gitu. Jadi, kalau ngomong sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang digital kayak OVO, ada GoPay dan sebagainya. Nah kita nggak mau kalah nih, gitu. Koperasi juga harus bisa punya yang model seperti itu. Nah kendalanya dulu kalau mau punya sistem kayak gini kan susah gitu, terus mungkin juga pengembangnya juga sangat terbatas, teknologinya juga nggak banyak yang punya, mahal lagi gitu. Nah sekarang sebenarnya sudah mulai banyak nih tersedia di market gitu, jadi kita terima kasih lah sama kemajuan teknologi ya. Jadi Kopi dari mulai berdirinya sudah menggunakan mobile application untuk mengakomodir pelayanan terhadap komunitas. Jadi pelayanan kepada anggota, kemudian juga dengan harapan ya anggota ini juga bisa meningkatkan taraf ekonominya. Jadi salah satu kegiatannya ya juga berbisnis lah gitu. Nanti di Kopi juga kita memudahkan. Nah ini kalau misalnya kayak OVO atau GoPay kan bisa bayar-bayar nih sesama anggota. Nanti kalau misalnya ada merchant, atau misalnya toko yang punya outlet, misalnya punya kios makanan, restoran. Nah, ini kalau member Kopi mungkin
nanti pembayarannya khusus gitu, atau misalnya dapat diskon, promosi dan sebagainya, itu bisa kita akomodir dengan menggunakan mobile apps tersebut. Nah, kemudian kita juga mulai dari proses administrasi, dari mulai registrasi pelayanannya juga menggunakan mobile apps. Nah, pencatatan keuangan ini pada saat, jadi salah satu yang menarik lagi nih koperasi itu, karena seluruh anggotanya itu merupakan jadi sebagai pemilik juga gitu. Nah, bedanya kalau misalnya di perusahaan itu kan pemiliknya sedikit gitu. Kalau misalnya di koperasi seluruh anggota merupakan pemilik. Nah, seluruh anggota ini juga menyetor simpanan, istilahnya itu setoran modal untuk membantu mendorong usaha koperasinya gitu ya. Nah, ini perlu adanya sistem pencatatan keuangan. Jadi misalnya anggotanya ada 100 orang. Nah, ini 100 orang itu kan nggak semuanya daftar pada saat yang bersamaan. Mungkin aja ada yang di awal, kemudian 3 bulan lagi ada yang join lagi, kayak gitu. Nah, ini sistem pencatatan keanggotaan dan keuangannya ini juga diperlukan. Jadi salah satu fungsi daripada sistem itu juga adalah membantu mencatat keuangan. Jadi pada saat transaksi atau apa, itu sudah langsung mendapat laporan di sistem gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, benefit kopi untuk anggota itu apa aja? Satu yang paling dasar ya paling gampang gitu ya, semua orang tahu ya, kalau menjadi anggota koperasi, koperasinya maju, usahanya berkembang, anggota pasti dapat yang namanya sisa akhir usaha setiap tahun. Nah, semakin besar transaksi atau semakin besar modal yang disetorkan kepada koperasi, itu semakin besar pula SHU yang didapatkan. Kita sebutnya SHU itu ada 2, jasa usaha sama jasa modal. Jasa usaha ini mendorong kegiatan usaha, jadi anggota-anggota yang berkontribusi banyak terhadap usaha ataupun modalnya itu akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Kemudian kemudahan bertransaksi, ya ini kita memang pengen dari awalnya layanan menggunakan mobile supaya anggotanya bisa mudah bertransaksi. Nah, mudah bertransaksi apa? Nah, ini kita secara sistem kopi itu bisa terhubung dengan ekosistem. Ekosistem ini apa? Jadi kalau dulu koperasi itu berdiri sendiri dan galau mungkin, aduh saya sendirian gitu, nggak bisa terhubung ke kalau misalnya anggota mau beli token listrik pas malam-malam habis token PLN itu nggak bisa. Nah, ini uangnya ada di koperasi tapi nggak bisa dipakai. Nah, sekarang itu dengan menggunakan kopi, jadi kita lihat seperti apa bisanya ekosistemnya. Nah, itu semua beberapa transaksi keuangan yang misalnya untuk beli pulsa, untuk beli token PLN dan sebagainya itu sudah bisa difasilitasi oleh kopi gitu. Nah, apakah cuma itu? Nanti kita lihat ekosistemnya apa aja. Nah, ketiga, kemudahan pengelolaan keuangan. Jadi kita anggota sebagai pemilik pasti pengen dong koperasi itu dikelola dengan benar dan punya laporan yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan menggunakan sistem yang tepat, kita juga sudah pilih sistem yang tepat. Jadi manajemen atau pengurus itu bisa ngelihat laporan keuangan secara lebih cepat. Jadi pada saat transaksi, laporan keuangannya seperti apa, profitnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, itu bisa dilihat dengan mudah. Nah, nanti tinggal disajikan oleh pengurus kepada anggota, ini loh hasil usaha kita, kemudian pada saat rapat pertanggungjawaban itu semua ditampilkan. Nah, kemudian kopi juga mendorong kemajuan dari ekosistem, jadi mendukung supaya ekosistemnya maju. Nah, salah satu pengembangan ke arah berikutnya kami selain pencatatan keanggotaan, kemudian pencatatan keuangan, itu mendorong sekarang ke arah commerce. Jadi kita dorong supaya anggota bisa saling, ya ini kan kemarin juga saya nonton TV, ekonomi gotong royong katanya. Nah, ini cocok sekali dengan temanya koperasi digital gitu. Jadi sesama anggota itu bisa saling mendorong atau membeli, jual beli supaya duitnya muter gitu. Dan tentunya koperasi juga sebagai kuratornya mendapat bagi hasil. Nanti juga koperasi akan kembali lagi ke anggota karena shareholder-nya ya anggota itu sendiri.
Nah, sistem yang transparan, kemudian juga komunitas digital, jadi semua pelayanan dilakukan menggunakan online sesuai kebutuhan zaman. Jadi punya kebanggaan lah bahwa kita ada di koperasi, dan koperasinya ini cukup modern, jadi nggak ketinggalan sama lembaga keuangan yang lainnya. Nah, ini jadi mobile app anggotanya bisa apa aja. Nah, mulai dari registrasi, registrasi kita masukin nama, kemudian data diri lah ya, nomor KTP dan sebagainya, alamat, nomor HP, buat email dan sebagainya. Registrasi sudah selesai, kita bisa login. Nah, kemudian kita bisa top up saldo simpanan untuk koperasinya, karena baru bisa dianggap resmi anggota kalau sudah melakukan top up simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, jadi dianggap bisa juga menggunakan virtual account. Jadi kalau namanya virtual account apa? Kalau pernah pakai OVO atau GoPay, itu kita top up dari bank itu langsung muncul di OVO atau GoPay-nya. Nah, koperasi kopi juga seperti itu. Jadi pada saat kita top up, nanti kita pilih, misalnya top up-nya mau dari Bank Mandiri. Nah, ini nanti kita pilih nominalnya top up-nya berapa, 500.000, 1 juta, dan sebagainya. Nah, nanti ketika kita nanti akan dapat nomor virtual account, kita ke ATM atau mobile banking-nya Mandiri, kita pindahkan saldonya ke simpanan koperasi, transfer 500.000 misalnya. Setelah selesai, itu langsung muncul di dalam rekening kopinya tanpa. Nah, selama ini kalau koperasinya manual, kita perlu orang satu yang jagain telepon. Oh iya Pak, oh iya minta tolong, saya tadi transfer uang 500.000, tolong diupdate ke sistem atau tolong dicek sudah masuk apa belum. Nah, itu sudah nggak perlu lagi yang kayak gitu, karena sudah digital. Nah, kemudian kalau sudah di top up simpanan pokok, wajib, dan sebagainya, kita mau dapat notifikasi, atau misalnya kita ngelihat mau kirim uang ke sesama anggota, misalnya tadi Pak Armanto, saya mungkin pergi bareng sama Pak Armanto, atau mungkin beli produknya Pak Armanto, saya mau bayar dari kopi, itu bisa saya transfer Pak Armanto, silahkan kirim deh nomor QR code-nya gitu. Sekarang kan udah pakai zamannya QR code, jadi udah nggak pakai nomor rekening lagi. Itu saya tinggal scan ke rekeningnya Pak Armanto, simpanannya saya bisa transfer. Misalnya tadi saya beli barang 100.000, ya udah saya transfer 100.000. Nah, itu juga bisa ke sesama anggota langsung. Kemudian ya dan sebagainya lah. Ini mungkin nanti saya kasih lihat ini. Nah, ini juga bisa PPKB, jadi belanja pulsa PLN dan sebagainya, cek saldo simpanan, kemudian belanja di koperasi, kemudian kalau misalnya lupa password, nah ini juga aplikasinya bisa dibantu menggunakan SMS, OTP, email, dan sebagainya. Nah, ini ekosistem transaksi keuangannya. Jadi kalau kita mau top up, misalnya anak, Pak mau jajan, minta ini dong, diisiin di top up saldo OVO-nya atau GoPay-nya buat belanja beli chat time gitu, misalnya bubble tea atau apa gitu. Nah, ini kita sudah bisa juga top up saldo untuk nomor HP-nya atau GoPay atau OVO-nya, sudah bisa dari simpanannya. Kemudian kita mau top up simpanan tadi menggunakan virtual account. Nah, untuk bank-bank yang terdaftar di sini udah bisa. Kemudian untuk kirim uang ke bank, nah ini misalnya mau bayar uang sekolah anak, ini misalnya di Bank BRI gitu. Ini uangnya tuh nggak usah dari bank, dan kebetulan memang ya koperasi itu bagi hasilnya lebih tinggi lah daripada bank. Karena kalau kita lihat bank sekarang kan ya bunga banknya atau adminnya cukup tinggi ya. Jadi taruh uang di sana juga belum tentu menghasilkan lah gitu. Jadi lebih baik nabung di koperasi aja gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini juga sudah bisa dilengkapi dengan transfer uang ke bank. Jadi misalnya kita mau transfer uang ke sekolah BRI, misalnya 200.000, 300.000, nah itu sudah bisa langsung dari koperasi. Jadi sudah mirip kayak lembaga keuangan lah gitu. Nah, ini ada ada mekanisme teknologi lah. Jadi kita menggunakan teknologi provider yang cukup
modern, jadi mereka sudah tersambung ke ekosistem perbankan gitu, maupun ekosistem pembayaran, e-money dan asuransi. Nah, ini juga katanya mau ditambah lagi nanti asuransi mikro nih. Nanti ada asuransi motor lah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang pengembangan selanjutnya kita ke arah e-commerce. Jadi pada saat ekonomi gotong royong nih, misalnya ada anggota yang memang berjualan kacang almond gitu, memang sudah dalam kemasan rapi dan memang ini kita bisa beli dari anggota yang menyediakan. Jadi dan ya memang kita dorong supaya anggota itu saling belanja lah ya, supaya saling membantu antar komunitas. Nah, ini sistem e-commerce-nya mirip yang seperti yang sudah ada yang pernah Bapak dan Ibu pakai mungkin ya, belanja online. Jadi koperasi itu akan sebagai pengurusnya, jadi produknya bisa diupload, kemudian stoknya juga diisi berapa stoknya, fotonya dikasih tampilan yang bagus seperti e-commerce pada umumnya. Nanti bisa dilihat oleh anggota koperasi yang lain, komunitas yang lain gitu. Jadi dan bisa dilakukan transaksi pembelian. Nah, sumber dananya kita dorong menggunakan simpanan dari koperasi. Jadi selain digunakan untuk transaksi digital, bisa juga digunakan untuk transaksi e-commerce ini. Nah, misalnya beli kacang almond 194.000, bayarnya sudah pakai simpanan dari kopi gitu. Nah, koperasi juga pada saat mengkurasi, memproses ini, koperasi akan mendapat bagi hasil, kemudian juga nantinya juga akan kembali kepada anggota. Kira seperti itu. Nah, cara menjadi anggota gimana? Ini mudah-mudahan cerita yang tadi cukup menarik nih buat Bapak Ibu. Pasti ada yang bertanya, ini kalau mau jadi anggota gimana? Nah, ini syaratnya mudah. Ya, kalau cukup punya KTP, jadi nggak neko-neko, cukup WNI, punya KTP. Kalau WNA nggak bisa, gitu. Pakai paspor bisa nggak bisa. Jadi kita syaratkan wajib punya KTP. Kemudian mengunduh aplikasi. Nah, aplikasinya ini sudah ada di Play Store, sudah ada di Play Store dan App Store, iOS juga ada, dan bisa ngisi formulir pendaftarannya. Karena kita konsepnya digital, memang tidak proses administrasi kita kurangi. Jadi memang pengisian ini diusahakan langsung diisi di mobile app dan langsung nanti terrekod ke dalam sistem. Nah, kemudian melakukan top up simpanan, kemudian proses approval. Nah, simpanan pokok wajibnya berapa, nanti mungkin ada slide yang lebih detail. Nah, kemudian melengkapi dokumen hard copy yang dibutuhkan dan approval keanggotaan oleh pengurus dari kopi. Nah, ini simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Ini persyaratan utama nih, wajib kalau jadi anggota. Nah, minimum satu kali pada saat awal itu melakukan top up simpanan pokok satu kali di awal registrasi senilai Rp100.000. Kemudian simpanan wajib rutin setiap tahun satu kali minimum Rp50.000. Kalau mau lebih 250, 500.000 boleh sekali, nggak apa-apa. Semakin besar jasa modalnya, semakin besar SAU. Kemudian kalau misalnya uangnya saya mau top up sebagai simpanan sukarela aja. Maksudnya simpanan sukarela mungkin bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Kalau yang pokok dan wajib memang setoran yang akan ditahan di koperasi selama keanggotaannya masih aktif. Tapi kalau sudah, saya nggak bisa lagi bergabung di kopi, kemudian mau ditutup akunnya, ya simpanan pokok wajibnya akan dikembalikan. Nah, kemudian simpanan sukarela dapat bagi hasil sampai dengan 5% per tahun. Kemudian dari bagi hasil tersebut ya kita koperasi melakukan administrasi, bagi-bagi, minta bagian 1.000 per bulan. Ya tentunya jauh di bawah bagi hasil yang didapat kalau misalnya tabungan atau simpanannya ini aktif lah gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Armanto yang awal ini. Kalau mungkin saya kasih video sedikit demo atau cara misalnya ngisi formulirnya gitu, seperti apa ya mungkin Pak Armanto.
Boleh, silakan Pak Fer. Nah ini saya ambil dari contoh demo ya. Jadi Koperasi Kopi menggunakan aplikasi Fingo. Nah, ini kebetulan dari vendornya ini kita siapkan untuk nah ini pada saat download, nanti setelah download aplikasinya, buka aplikasinya akan tampil seperti ini. Nah ini pada saat awal jadi kita lakukan pendaftaran, masukkan daftar isi data akunnya siapa, mobile username-nya siapa, misalnya saya Fernandes ya, diisi Fernandes. Kali ini kebetulan namanya Tony gitu. Kemudian isi nomor handphone, email, emailnya juga wajib lah ya, kalau sekarang itu kan namanya online wajib punya email gitu. Kemudian isi data pribadi, KTP gitu. Kemudian nama lengkap, jenis kelamin dan sebagainya. Ini untuk data kelengkapan data bagi koperasi gitu. Nah, kita juga diminta untuk dari Kemenkop untuk mengenali lah anggota-anggota kita itu siapa gitu. Ini memudahkan juga proses administrasi kalau seandainya kita juga pada saat kita gabung masuk atau misalnya kita minta data ke komunitas itu bisa lebih mudah. Misalnya kita mau pembiayaan ke bank dan sebagainya itu akan jauh lebih mudah kalau datanya lengkap. Nah ini juga data termasuk jadi foto selfie, kemudian KTP, selfie plus KTP, kemudian data kartu keluarga. Ini kita minta diisi supaya comply dengan regulasi kami. Nah setelah selesai lanjut, nah masukkan kode referral. Kode referral ini akan diberikan oleh komunitas yang memang yang bergabung di dalam komunitas. Misalnya komunitas One Fingo nanti akan jadi satu chapter khusus. Nah ini referralnya itu adalah bergabung di dalam minta kepada koordinator atau pengurus dari komunitas One Fingo-nya. Dan memang aplikasi ini di-download dan diregister oleh anggota yang terdaftar. Jadi kalau nggak ada kode referralnya bisa nggak saya daftar? Nggak bisa. Jadi memang komunitas koperasi itu lingkup tertutup ya Bapak Ibu. Jadi memang kita bukan seperti bank di mana ini umum, terbuka untuk umum gitu. Jadi memang ini sifatnya lebih ke arah komunitas. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau nggak ada kode referral bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Jadi kita memang komunitas tertutup. Nah ini setelah registrasinya disubmit, nanti ada login pengguna dan kata sandi awal untuk login pada saat awal. Nah nanti ada syarat dan ketentuan, terus juga akan diminta Bapak Ibu untuk menyetujui. Kemudian pada saat pertama kali login ubah password dan sesuai dengan, karena tadi kan di generate by system. Nah sekarang Bapak Ibu mungkin sesuaikan dengan password yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Nah untuk proses kopi juga ada OTP, ada password, ada PIN. Kita ngikutin juga standarnya lembaga keuangan. Jadi memang agak ada beberapa yang perlu disesuaikan. Jadi password, OTP dan email itu password dan OTP dan nomor ya kode mobile app ya. Jadi app numbernya itu kita catat semua. Jadi kalau misalnya saya tahu passwordnya loginnya Pak Arman, apakah saya bisa? Nggak bisa login karena memang harus dari mobile apps-nya Pak Armanto gitu. Jadi cukup aman lah, kita ngikutin standarnya lembaga keuangan. Nanti setelah ubah password, Bapak Ibu bisa akan dapat OTP lagi dikirim ke email. Ini prosesnya 2 kali. Setelah ada password ada PIN lagi. Nah, OTP ini jangan pernah dibagi ke orang ya Bapak Ibu. Ini semua aplikasi yang menggunakan OTP jangan pernah dibagi ke siapa-siapa. Nah setelah OTP-nya masuk, Bapak Ibu buat PIN baru, ulangin PIN, baru masuk ke dalam, dan ini proses
top up simpanan anggota. Jadi menggunakan virtual account misalnya dari Bank Mandiri misalnya. Nah ini misalnya top up, kebetulan Pak Tony top upnya 1 juta. Nah ini create virtual account. Nah ini nomor virtual account-nya sudah terbentuk, jadi nanti tinggal di top up ke ATM Mandiri, mobile banking Mandiri, ataupun internet bankingnya Bank Mandiri. Nah ini cara-cara top up-nya juga akan dibagi di dalam aplikasi. Kira-kira seperti itu. Nah nanti sudah muncul nomor virtual account-nya. Nah setelah di top up, muncul saldonya akan muncul. Jadi ada simpanan anggota, ada simpanan pokok, simpanan wajibnya akan muncul semua. Nah, ini bisa dilihat di sistem. Mungkin itu kira-kira demo singkatnya Pak Armanto. Oke, terima kasih Pak Fernandes. Mudah-mudahan jelas ya buat teman-teman sekalian untuk lihat. Jadi ya memang peraturannya itu adalah standar ya di koperasi manapun. Jadi ada 3 jenis simpanan. Pak Fer nanti tolong koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan simpanan sukarela gitu ya. Jadi memang simpanan pokok dan simpanan wajib itu baru tidak bisa kita cairkan dan baru bisa kita tarik kalau memang kita sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi. Seperti itu kan ya Pak. Nah sedangkan simpanan sukarela yaitu bebas ya, kita kayak nabung biasa aja lah. Misalnya kita ada uang 100.000 kita masukin ke situ. Nah itu nanti yang bisa digunakan untuk transaksi. Karena ini ada banyak pertanyaan Pak Fer di kolom chat gitu ya. Beberapa sudah dijawab sama Pak Gunadi ya. Oh iya betul. Wah banyak nih. Ya ada pertanyaan, transfer antar anggota kena ada biaya nggak Pak? Kalau antar anggota nggak kena biaya Pak, karena memang internalnya koperasi gitu, jadi dipakai sama anggota saja gitu. Tapi kalau transfer ke anggota lain lewat bank itu ya kena biaya transfer bank itu. Oke, untuk yang transfer antar bank kan berarti ya Pak ya, seperti itu. Oh, oke. Nah itu nanti pengirimnya siapa ya Pak ya? Kalau misalnya saya dari koperasi, dari akun koperasi saya gitu ya, transfer misalnya ke rekening banknya Pak Fernandes gitu ya. Nanti di penerimanya itu atas nama dari siapa ya Pak ya? Penerimanya pengirimnya, sorry. Di Pak Fer kelihatan nggak dari saya gitu, atau ada nama kopi atau apa gitu? Kita jadi kopi kerjasama dengan payment gateway Pak. Jadi yang muncul nanti nama provider payment gateway. Nah cuman dari kita kan memang kopi, aplikasi kopi ini punya ada struk digitalnya yang bentuk gambar. Jadi itu yang bisa di-share. Jadi pada saat transaksinya selesai, di dalam history transaksi struk ya, di dalam menu struk itu ada struk yang sudah kita lakukan. Misalnya kita transfer, misalnya nilainya 100.000. Nah ini struk kopinya sendiri bisa kita share. Nah itu jumlahnya kan sama dan jamnya juga relatively berdekatan gitu. Jadi payment gateway yang muncul di sana ya kita bisa cross check lah gitu. Oke. Nah biaya transfernya ke bank itu berapa ya Pak ya? Kalau di perbankan kan antar bank itu kalau nggak salah tuh 6.500 sampai 7.500 ya. Nah kalau kita di Kopi itu untuk 12 bank utama, jadi mulai dari BCA, Mandiri, BRI, BNI, TPN, CMB Niaga gitu kan. Beberapa nanti kita punya listnya itu dari mulai 4.000. Tapi kalau yang di luar itu ya karena kita menggunakan payment provider gateway-nya bank itu biayanya 8.000. Oh, oke. Tapi ada bank-bank besar ini ya BCA, Mandiri, BRI, BNI ini kan sudah BSM, Muamalat dan sebagainya ini biayanya 4.000. Jadi harusnya sih udah mengcover 90% lah dari komunitas yang menggunakan bank gitu di Indonesia. Kira-kira gitu kan. Nah, kalau untuk
transfer ke dalam koperasinya sendiri gimana Pak? Misalnya saya mau nabung nih gitu ya, mau masukin dana ke rekening koperasi saya dari BCA misalnya. Ya. Itu transfernya gimana? Nah, itu menggunakan virtual account tadi yang saya demokan. Jadi pada saat kita daftar sebagai anggota, langkah pertama kan men-top up saldo simpanan. Nah, men-top up saldo simpanan itu bisa dilakukan menggunakan virtual account. Nah, virtual account tadi misalnya pas di video kan dicontohkan Mandiri. Nah, menggunakan virtual account Mandiri kita masukkan nominalnya. Misalnya kita top up Rp500.000 di awal gitu kan. 500.000 itu nanti terbentuk virtual account. Nah, virtual account ini yang kita bawa nanti ke bank mandirinya untuk pas kita transfer gitu. Jadi transfer virtual account, nah, kita masukkan angka virtual account-nya. Nanti kelihatan tuh, oh kopi Bapak Armanto gitu. Nah, itu akan kelihatan. Oke. Ya, sama lah ya kayak misalnya kita bayar untuk belanja yang online seperti itu, jadi virtual account-nya di-create per transaksi seperti itu ya. Ya, Jadi bukan free text ya, setiap nasabah kopi punya virtual account sendiri yang nanti amount-nya bisa diisi bebas gitu. Enggak ya Pak, jadi per transaksi gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini menarik Pak yang tadi bagi hasil itu ya 5% gitu. Kan kalau dilihat sendiri bank itu kan nggak berani Pak seperti itu. Ini jaminannya apa Pak dari kopi bisa, karena kan kita ini mau belajar menabung ya Pak ya, menabung dan kebetulan juga dapat return yang janjinya lebih besar daripada bank gitu. Nah, ini gimana caranya kok bisa lebih gede Pak? Ya, saya pikir sih untuk koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, kopi termasuk yang sangat konservatif Pak. Jadi, Oke. Ya, bahkan kalau di tempat lain tuh sebenarnya ada yang banyak lah yang berani sebenarnya lebih besar gitu. Karena memang koperasi ini melayani segmen kan yang pinjaman yang relatively segmennya itu di luarnya perbankan, segmen mikro, UKM gitu kan. Yang unbankable. Ya, unbankable. Tapi balik lagi tergantung dari pola bisnisnya ya. Dimana kopi ini juga sebenarnya melakukan bisnis yang cukup konservatif lah Pak. Jadi memang kita juga tidak jor-joran memberikan pinjaman, tapi ya sebisa mungkin kalau ada anggota yang menabung gitu ya, uangnya kita salurkan gitu untuk membantu UMKM. Nah, tentunya ya kita ada proses filter lah ya Pak ya, ada proses risk management, approval, ada kredit komite gitu kan, dicek bahwa oh ya ini eligible untuk kita pinjamkan, dan kita pun mengenakan pinjamannya itu ada margin lah gitu. Jadi ada jasa modal juga gitu kan, kita bantu, kemudian ada return yang diberikan. Dan returnnya ini pun sebenarnya sangat bersahabat dibandingkan yang di market lah gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya dibandingkan sama bank, ya ini balik lagi, kalau di bank itu memang kurang, ya nggak ngerti ya, mungkin memang kurang efisien atau gimana. Jadi memang tinggi sekali, jadi mereka ngambil marginnya itu cukup banyak gitu. Dan kan ada beberapa bank sebenarnya untuk simpanan atau tabungan aja itu ya malah berkurang terus ya Pak tiap bulan, karena memang bagi hasilnya itu hanya 0,2% per tahun. Tapi memang mereka melengkapi dengan fitur transaksi ya, maksudnya apa? Misalnya mereka punya ATM yang banyak, mereka punya internet banking, mobile banking, atau cabang yang banyak juga. Nah, itu mungkin butuh biaya besar gitu. Jadi mereka tidak memberikan bagi hasil yang yang menarik lah gitu. Ya. Tapi jangan khawatir bahwa ya kan banyak juga sebenarnya yang memberikan di atas kami gitu. Bahkan kalau fintech itu bagi hasilnya juga jauh lebih tinggi. Nah, kita cukup konservatif pola bisnisnya gitu Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk kan kaitannya untuk yang e-commerce tadi. Pertama, kalau sudah jadi anggota ini kita bagaimana memasukin barang yang kita jual Pak? Ya, nanti ada portalnya Pak. Jadi koperasi juga memberikan approval untuk anggota-anggota yang mau melakukan kegiatan commerce ya. Nah, ini jadi
nanti si anggota atau kita sebutnya sebagai vendor ini akan dapat user login untuk ke portal. Nah, ke portal itu nanti bisa upload foto, upload isi data, kemudian barang apa yang dijual, deskripsinya seperti apa, update stok, kemudian melayani wilayah geografi mana aja gitu untuk penjualannya. Nah itu ada portal khususnya nanti. Dan itu nanti melalui proses kurasi kan ya Pak ya. Jadi tidak berarti any kind of product bisa diupload dan bisa dijual. Operasi melakukan proses kurasi lah gitu. Jadi ada proses QC lah kita lihat untuk produk-produknya. Karena kita juga menjaga ya supaya quality dari barang dan quality dari prosesnya itu terjaga gitu. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan untuk masukin produk, apakah ini kita ngomong komunitasnya ya Pak ya, apakah antar member Vingo saja atau juga dipasarkan di luar komunitas Pak? Bisa terbuka sampai ke luar komunitas Pak, jadi ada komunitas di luar Vingo juga bisa melihat produknya dalam cakupan kopi. Oke, jadi lebih luas lagi ininya ya Pak ya, marketnya ya, seperti itu ya. Oke, nah terus juga ada pertanyaan nih Pak, untuk masukkan produk minimal naikkan margin berapa persen? Oh, itu memang sedang kita racik Pak. Oke, iya, itu nanti mungkin dengan One Vingo ya, dengan Pak Heri, Pak Rudi, kita masih discuss bagaimana skimnya, terus nanti hitung-hitungan seperti itu ya, mungkin ya Pak Ferry ya. Oke, ini menarik sih, banyak banget pertanyaannya, kelihatannya banyak yang tertarik. Nah, ada satu lagi Pak, apa kelebihannya jika melakukan pembayaran biaya bulanan dengan menggunakan kopi daripada transfer ATM? Ya, menggunakan kopi nomor satu ya paling gampangnya Bapak lagi di rumah sambil duduk-duduk ngeliat handphone itu bisa bayar listrik Pak. Jadi Bapak nggak perlu ke ATM lagi. Oke. Tapi kalau dengan app harganya sama ya. Tapi itu diperhitungkan sebagai volume nggak Pak ya, yang untuk nanti jadi untuk diperhitungkan di dalam SHU juga atau? Oh iya. Jadi transaksi yang jadi tadi Pak jasa usaha ya. Jadi koperasi juga melakukan berbagai kegiatan usaha yang mana memfasilitasi anggotanya gitu kan. Untuk kalau semakin sering bertransaksi ya tentunya poinnya semakin tinggi lah gitu istilahnya. Ya. Oke, ya. Ya mungkin jadi jawabannya itu sih ya, karena kan koperasi ini kan ya istilahnya bisnisnya kita juga gitu, karena ya pengurus itu ya juga sama-sama anggota seperti itu juga, jadi ya kita membayar lewat dari situ ya nanti akan jadi untuk diperhitungkan di dalam SHU-nya, kurang lebih gitu ya Pak Fernandes ya. Kalau lewat perbankan kan Bapak Ibu bukan pemiliknya bank gitu. Iya. Karena koperasi kan Bapak Ibu sebagai pemiliknya koperasi juga gitu. Iya. Dari koperasi tersebut. Iya. Kenapa milih koperasi ya salah satunya itu juga. Iya. Saya ingat banget dulu waktu kerja di kantor yang lama kan ada koperasi juga gitu ya. Teman yang aktif di koperasi yang sering melakukan pinjam itu SHU-nya lebih gede daripada yang cuma nggak ngapa-ngapain di koperasi Pak. Bener ya? Aktif di komunitas itu akan menghasilkan. Ya betul. Jadi ini kuncinya seperti itu, karena koperasi itu adalah komunitas ya. Kalau kita aktif dalam komunitas itu ya kita akan menghasilkan dari situ. Oke, mungkin masih banyak pertanyaan kali ya, tapi karena juga sudah cukup malam gitu ya, jadi mungkin penjelasannya dicukupkan di sini ya Pak Fernandes untuk kopi. Semoga Pak Armanto, maaf satu lagi nih, untuk yang masalah kode referralnya gimana ya itu? Oh ya, mungkin kode referralnya begini Pak. Jadi kita ada kode referral khusus yang mana nanti itu merefer ke komunitasnya. Jadi memang. Nah kalau misalnya sekarang, kalau misalnya saya mau uji coba, apa bisa ini nggak? Misalnya ini apa teman-teman udah ada yang mau nih? Ya,
Itu bisa. Boleh. Nanti kita ada kode referral khusus, kita bahas dulu dengan koordinator komunitas. Kode referralnya itu apa? Nah, untuk jadi nggak bisa di luar komunitas itu tiba-tiba meregister gitu kan, langsung masuk ke dalam komunitasnya itu. Kami nggak prefer lah seperti itu. Jadi memang perlu ada kode referral khusus yang memang sudah merefer ke komunitas tertentu gitu. Tapi itu bisa langsung segera ya, kalau memang nanti udah oke gitu ya semuanya. Ya. Soalnya udah ada beberapa yang mau masuk gitu. Wah, menarik nih, Pak. Siap. Bisa izin, Pak. Bisa langsung segera diupdate ya. Izin Pak, mau nanya Pak. Fungsi dari kode referral itu apa seperti kode keanggotaan itu Pak? Atau ada fungsi lainnya? Nggak ada Pak. Jadi gini, untuk menandakan bahwa kode yang masuk ini, yang login ini, Referensi siapa gitu? itu dari komunitas mana gitu Pak. Itu dalam komunitas tersebut. Itu aja sih. Jadi memang nggak kalau dibuka kan nanti pada daftar gitu kan, kita juga bingung. Memang kita tuh mengutamakan ke arah komunitas Pak, jadi nggak sembarangan. Satu kode referral itu untuk satu komunitas atau untuk setiap anggota? Untuk komunitas Pak. Komunitas, oke baik. Jadi itu untuk sebagai penanda aja ya, karena sebenarnya kan platformnya satu Kopi, tapi di dalam Kopi itu ada One Fingo, mungkin nanti ada Two Fingo, Three Fingo, Four Fingo, Ya, mungkin kayak gitu kan. Nah jadi kode referral ini untuk penanda komunitas, beda seperti kalau termnya kami yang di Fingo, kode referral itu melekat ke pribadi Pak Fer gitu ya. Jadi makanya tadi Pak Rusdi mengkonfirm apakah kode referral itu refer ke pribadi atau ke komunitas. Tapi kalau dalam hal ini case-nya berarti memang ke komunitas ya Pak? Ya, komunitas. Ini mungkin ini ya teman-teman, saya minta perwakilannya aja gitu ya. Jadi dari Pak Rudi, di sini kan ada Pak Rudi, mungkin juga ada beberapa AM sama Pak Armanto juga. Apakah kita mau di-set nama aja langsung gitu ya, supaya memang bisa langsung dipercepat juga gitu. Jadi teman-teman juga tahu nanti kalau misalnya sampai ada yang mau, udah tahu kode referralnya apa gitu. Gimana Pak Rudi, Pak Armanto, Pak Rusdi? Kayaknya nanti tuh melalui kita dulu deh. Karena nanti kalau misalnya itu yang lain udah terbuka, referralnya berarti masing-masing semua bisa daftar kan? Enggak? Atau memangnya begitu kan sistemnya ya? Atau bukan? Itu gimana ya Pak Fernandes? Pak Fernandes, sebaiknya kode referral ini hanya pengurus kita yang tahu atau memang terbuka aja siapapun bisa Lurus aja Pak. Gitu. Maksudnya gini, kalau memang yang mau daftar masuk dalam One Fingo ini memang tahu bahwa cara mendaftarnya memang menggunakan kode referral itu. Jadi kuncinya gitu Pak. Oh berarti nggak perlu terbuka lah ya untuk komunitas masing-masing aja ya? Iya. Tapi kan ini maksudnya nanti kalau misalnya udah tahu juga kebuka ya? Atau gimana? Oke sekalian ya kita bahas masalah security-nya gitu. Kalau misalnya nih, misalnya kodenya misalnya One Fingo apa misalnya ini apa community misalnya gitu ya. Misalnya kodenya. Nah nanti kan kalau yang mau masuk kan harus masukin data sendiri tuh community ya. Nah berarti kan sama juga dengan sudah terbuka gitu ya. Oh iya masuk. Tapi kan kode referral itu kan bisa kita bikin unik Pak. Misalnya Fingo 123 nih. Nah kan yang tahu kunci Fingo 123 itu kan memang yang tahu ya. Fingo ya. Ya. Jadi memang prosedurnya berarti yang mau daftar kontak dulu gitu ya. Ya. Kontak dulu baru kita kasih tahu kode referralnya ya. Nanti kita siapin formnya Pak Heri untuk pendaftaran itu, jadi lebih terdata juga. Walaupun nanti tetap harus ada pendaftaran sendiri ya Pak Fer, karena ada IKYC-nya di situ. Saya lihat tadi harus ada foto dengan KTP segala macam kan ya. Ya, tetap ada seperti itu. Tapi minimal dibatasi ya. Jadi memang yang mau serius doang baru kita kasih tahu ya. Ya. Oke, sip. Oke Pak, jelas Pak. Sip, terima kasih banyak Pak Fernandes waktunya.
Pak Gun juga yang bantu jawab pertanyaan, dan saya yakin di belakang ada Pak Yul di sana gitu ya, atas penjelasan untuk Koperasi Online Pintar Indonesia. Semoga jelas ya, banyak pertanyaan dari teman-teman nanti gitu ya. Nanti bisa kita terusin lagi kalau masih ada pertanyaan. Oke, makasih Pak Fernandes waktunya Pak. Ya. Nah, teman-teman tadi udah dengerin penjelasan dari Pak Fernandes ya tentang bagaimana Koperasi Online Pintar Indonesia, cara bekerjanya seperti apa. Nah, terus juga kita juga bisa jualan di situ. Nah, malam hari ini saya mau undang teman-teman yang mau sharing produk gitu ya, yang mau sharing produk yang dimiliki gitu ya. Tapi yang akan di-sharing ini belum tentu akan masuk ke dalam platform Kopi ya. Jadi saya note dulu. Jadi kesempatan untuk presentasi produk ini terbuka buat semua teman-teman gitu ya. Tentunya isi form dulu, nanti kita atur jadwalnya. Tapi semua teman-teman bisa. Jadi customer-nya itu siapa ya? Sebenarnya customer itu adalah founder atau anggota koperasi itu sendiri sebagai pemilik dari lembaga usaha atau koperasi tersebut gitu. Nah, kita koperasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share-nya. Sebelum kita lanjut